Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pembahasan kali ini kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir pada zaman Raja Fir'aun, raja yang terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Raja Fir'aun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa kecil dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai. Pada satu ketika Musa kecil ditemukan oleh Asia di sungai kemudian diasuhnya. Musa kecil menangis terus karena kehausan. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau. Akhirnya datang wanita yang bernama Yokabat menggendong dan menyusuinya. Seketika itu Musa kecil terdiam dan berhenti menangis. Ternyata Yokabat adalah ibunya sendiri. Allahu Akbar. Nabi Musa alaihissalam memiliki sifat terpuji yang harus kita teladani. Di antaranya adalah berani bertanggung jawab dan bertaubat atas kesalahan yang diperbuatnya. Baik hati dan suka menolong dan tidak sombong. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat yang luar biasa. Yang pertama adalah tongkat yang dapat dijadikan ular dan dapat membelah laut merah. Yang kedua, tangan Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Yang ketiga, diberikan kitab Taurat. Kemudian Nabi Musa kembali ke Mesir. Kedatangan Nabi Musa membuat Fir'aun marah. Fir'aun mengumpulkan semua tukang sihirnya dan berjumpa di suatu tempat. Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir berlaka dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Surat Toha ayat 69. Kejadian ini membuat tukang sihir Fir'aun mengaku kalah, bersujud kepada Tuhan Musa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Toha ayat 70. Fa'ulqiyas saharatu sujjatan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Tuhannya Musa. Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama para tentaranya dia menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah, termasuk istrinya sampai mati. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir pada malam hari. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Namun Musa dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya Bani Israel terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang.
Fir'aun dan para tentaranya terus mengejar Nabi Musa, melintasi jalan yang sama. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan bersama para pengikutnya kaum Bani Israel sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan bala tentaranya masih berada di pertengahan jalan di tengah lautan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air. Pada akhirnya kesombongan Fir'aun telah lenyap. Semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan dari kisah keteladanan Nabi Musa dan senantiasa berjalan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.